siapkan hati dan pikiran kita mau undang hadirat Tuhan dalam rumah kita. Ayo mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berdoa ya Tuhan. Kami mau ibadah ya Tuhan di rumah kami masing-masing Bapa. Biar ya Tuhan urapanmu Tuhan selalu beserta dengan kami ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus, hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan bahwa Yesus kita Allah yang ajaib. Yes. Ya Yesus Tuhan, Kau Allah kami yang ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Kita percaya bahwa Yesus tak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Amin. Kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa terjadi kesembuhan. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bagaikan gelombang membawa
Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh mengambil posisi duduk yang baik. Kita boleh siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di bumi ini Tuhan tiada yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau Allah kami yang ajaib ya Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Tiada seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Ya Tuhan, ini pernyataan kami ya Tuhan. Iman kami mengatakan bahwa kami percaya kepadamu Tuhan. Ya Yesus, tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita akan renungkan firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Wahyu 3, 10 dan 11.
karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara-saudara, karena itulah kita harus berhati-hati hidup supaya setiap kita hidup di bumi akan menuruti firman Tuhan, ajaran-ajaran Yesus yang selama di bumi, bahkan ditulis di sebuah kitab yang dapat kita pelajari. Karena itu hari ini kita akan mendengar Injil Kerajaan Allah yang menyelamatkan semua umat manusia. Karena engkau nuruti firman-Ku, hanya setiap orang yang nuruti firman Allah, siapapun dia, untuk tekun menantikan janji Allah, maka aku pun akan melindungi engkau melindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pencobaan itu datang untuk mencobai setiap manusia yang di bumi supaya melihat bahwa mereka apakah masih punya iman, percaya pada Allah Sang Pencipta, percaya kepada nama Yesus yang sudah datang ke bumi supaya dapat diselamatkan. Pencobaan itu untuk mencoba kita naik tingkat. Sama seperti kita kata lain itu ujian sekolah, ujian mahasiswa dan ujian. Lalu saat kita diuji, kita keluar dari pemenang, kita akan selamat. Saat kita diuji, kita jatuh dari pemenang, kita akan ketinggalan kelas. Karena itu kita butuh tuntunan firman, menuntun kita ke jalan kebenaran dan hidup supaya kita tetap hidup baik di bumi maupun di bumi akan datang. Karena itu saudara, kita perlu taati firman Allah yang sudah disampaikan kepada Yesus di bumi ini. Kita harus tekun menantikan janjinya. Karena janji itu adalah janji kehidupan keselamatan. Bukan janji yang tidak dapat kita percaya. Sebab yang janji itu adalah setia, yang penuh kasih. Karena itu kita butuh belajar kasih Allah untuk semua manusia. Kalau kita tidak mengasihi manusia, bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Karena itu pencobaan datang untuk mencobai orang naik tingkat yang lebih percaya dan menyatakan diri bahwa dia dilindungi Allah. Contohnya saya sudah usia 80, saya tetap ikuti firman Tuhan. Saya bebas keluar masuk. Saya lewat dari tahun 2000 segala pencobaan yang datang dari seluruh bumi. Tapi hari ini kita sudah masuk di tahun baru, tahun 2021. Kita tidak luput dari pencobaan, siapapun itu manusia. Apapun dia, dimanapun dia berada, pasti akan mengalami pencobaan. Kalau kita tidak ikuti firman Tuhan, kita akan jatuh. Karena semua hidup itu akan dicobai sampai dia berhasil dikeluar dari pemenang. Karena itu, bumi penuh kemuliaan Allah. Karena itu saudara, kalau kita tidak siap untuk ikuti tuntunan firman Tuhan, dan kita tidak tahu jalan kemana, karena firman itu adalah terang manusia. Supaya tiap manusia ikuti firman, dia hidup di tempat terang, dia tidak akan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan akan membunuh, menipu. Kuasa kegelapan itu roh jahat. Tapi Allah adalah terang dunia. Dia pisahkan yang gelap menjadi yang terang. Yang gelap tidak menguasai yang terang, tapi terang menguasai yang gelap. Karena itu kita terhindar dari pencobaan kalau kita percaya bahwa firman Allah hidup. Ada hidup di dalam hati kita. Kita akan terhindar. Kita akan terlindung oleh nama Allah, ya Yesus Kristus. Karena itu saudara, Tuhan menyatakan bahwa aku datang segera. Peganglah
apa yang ada padamu. Saudara, apa yang kita percaya, peganglah itu. Jangan sampai kita lupa oleh karena dunia, oleh karena keindahan dunia, oleh karena keuangan dunia dan sebagainya, kesibukan hari-hari, sehingga kita lupa perkataan firman, kita lupa mengingati firman. Karena itu sudah kita peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Karena kita orang yang percaya dalam keselamatan dari Yesus Kristus Juru Selamat, kita peganglah itu. Kita sudah diberi mahkota kehidupan di dunia dan mahkota kehidupan yang akan datang. Karena itu saudara, kita harus pegang firman. Karena Daud sendiri juga menulis di Mazmur 91 ayat 14. Hanya orang mendekat pada dia, mengenal namanya, maka dia akan terlindung. Karena tidak ada alasan manusia dapat sanggup untuk melakukan melindungi diri sendiri. Tapi semua hidup itu berasal dari Allah. Napas kita dihembusi napas hidup, kita jadi masih hidup. Kita datang bawa napas dari alam, dari Allah Sang Pencipta. Kita tidak dihembusi napas oleh salah seorang. Kita lahir sudah punya napas. Napas kita gratis. Kalau tanpa Allah tentu kita nggak punya napas. Karena Allah pencipta manusia segambar dan rupa Allah, diciptakan laki-laki dan perempuan. Memberanak cucu, kuasai seluruh bumi. Oleh karena itu Allah utus manusia supaya menguasai bumi, mengelola, tapi bukan untuk kekacauan. Manusia lama punya lama lupa perintah Allah. Dia lakukan segala sesuatu sesuai kesukaannya sendiri. Akhirnya timbullah pembunuhan, peperangan, kejahatan, perampokan, pencuri, dan sebagainya. Saudara, inilah yang melanggar hukum Allah. Maka bumi penuh dengan pencobaan. Tanpa pencobaan tidak melihat di mana kuat dari pemenang. Karena itu kita ikuti tuntunan firman. Maka kita akan kuat dari pemenang. Saudara-saudara yang bahagia, saudara-saudara yang mulia, hari ini mendengar firman, saudara akan lakukan, saudara yang kerasan hati, saudara akan miliki kemenangan demi kemenangan. Setiap tahun tetap menang sampai Maha Penguasa datang menjemput kita, Yesus Kristus yang telah berjanji datang menjemput. Kita tahu jalan kembali di mana kediaman kita. Karena itu saudara-saudara, kita tetap belajar firman supaya janji Allah tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudara, kita berdoalah untuk bangsa kita Indonesia, untuk bangsa-bangsa seluruh bumi, untuk seluruh benua, untuk semua manusia, baik kenal maupun tidak. Agar dunia penuh kemuliaan Allah, agar bumi penuh dengan damai sejahtera, supaya tidak ada seorang antara lain saling gontok-gontokan, saling bersalahkan, tapi saling menasihati, saling berbuat baik, saling ingati, supaya bumi penuh kemuliaan Allah. Itulah kehendak Allah. Karena itu kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia, supaya Indonesia dilindungi, Indonesia kuat dari pemenang, Indonesia jaya, Indonesia bumi penuh kemuliaan, Indonesia bumi penuh kemakmuran, seluruh komponen bangsa hidup dengan damai, karena nama Yesus melindunginya. Terima kasih saudara semuanya. Bila engkau hari ini dengar firman Allah renungan pagi ini, engkau percaya engkau akan keluar dari pemenang. Karena firman Allah membawa engkau keluar dari pemenang. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
untuk saudara-saudara menjadi pemenang dalam perlindungan bila ada pencobaan datang. Karena itu luar biasa firman itu. Untuk kemuliaan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom. Shalom. Damai sejahtera untuk kita seluruh bangsa Indonesia. Haleluya. Immanuel. Haleluya Yesus Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari setiap hidup kami Tuhan sampai pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami rasakan bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna atas setiap kami Bapa, sehingga kami boleh dapat beribadah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Semula karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan yang Tuhan pimpin Bapa. Kami katakan bahwa ibadah hari ini berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan kami percaya Tuhan, kami percaya lewat ibadah live stream ini Bapak, Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah live stream ini Bapak. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka kesembuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman yang sudah kami dengar menjadi berkat bagi seluruh kami yang sudah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat Tuhan daripada Allah turun atas hamba-Mu. Berkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus yang menyertai, yang melindungi setiap mereka Tuhan. Dan kami katakan bahwa umat gereja Tuhan menyediakan tidak ada yang kena COVID-19, tapi kami percaya dengan kuasa Allah, kuasa darah anak domba yang melindungi seluruh umat-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu terus Tuhan boleh bebas dari COVID-19 Bapak, sehingga kami nanti Tuhan yang keluar akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Semula karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan atas seluruh kami umat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah berjelilah Tuhan mengadakan live stream ini Bapak. Berkati mereka, berkati Tuhan, baik kesehatan mereka, kekuatan mereka, seluruh aspek kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Bahkan dari tempat ini Tuhan kami berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehingga berkat itu boleh mengalir ke bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Bapak yang baik, ini bangsa Indonesia milik-Mu Tuhan, ini bangsa Indonesia kepunyaan-Mu. Pada pagi hari ini dengan kerendahan hati kami datang memohon belas kasih-Mu atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, uluran tangan-Mu Tuhan untuk membebaskan, meluputkan bangsa ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berkarya atas bangsa kami, sebab bangsa Indonesia adalah kepunyaan-Mu Bapa. Kami mohon hanya belas kasih-Mu Tuhan, karena kami menyadari kami ada sampai pagi hari ini Tuhan semua oleh karena kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, kiranya Kau berkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Bapak pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percaya kami melayani di Banten ini Tuhan. Berkati mereka, kiranya Tuhan Engkau terus satukan hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bergandengan tangan bersatu hati seia sepikir Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di Banten ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan atas seluruh hidup kami Tuhan. Bapak, begitu juga Tuhan kami berdoa buat seluruh keuangan gereja yang ada di gereja Tuhan, menyediakan Tuhan, berkati keuangan gereja menjadi keuangan yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, baik jemaat-Mu Tuhan yang sudah setia mengembalikan baik itu perpuluhan, baik itu persembahan kasih Tuhan, apapun yang mereka persembahkan Tuhan ke tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau mengembalikan
kebaikannya Tuhan berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami merasakan bahwa Engkau Allah yang terlalu baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik. Sekarang kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu, tata kudus-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas kami. Kami rindu diberkati. Tuhan Yesus, ini kami. Saudara, siapkan hati, terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dengan iman. Setiap kalimat firman Tuhan disampaikan, terima dengan sungguh-sungguh. Maka itu akan jadi berkat bagimu. Hari ini Allah sendiri akan memberkati engkau dengan baik-baik firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera yang turun dari surga. Segala puji, syukur, hormat Allah sertaimu. Berkat jasmani, rohani yang turun dari surga dari Abraham, Ishak dan Yakub sesuai janji Tuhan. Terima dengan iman. Allah sertaimu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali, dipimpin kuasa Roh Kudus dengan sukacita, damai sejahtera untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Terimalah kasih sayang Bapa, terima jugalah keluargamu berhasil. Engkau tetap naik dan bukan turun. Tuhan angkat engkau menjadi kepala bukan jadi ekor. Dengan iman, terima berkat dari Tuhan Yesus. Dan sama-sama katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Shalom saudara, Tuhan Yesus berkati.